Shalom semuanya, kita kembali lagi di lab service kita. Hari ini kita akan berbicara suatu tema yang begitu luar biasa menurut saya. Pernahkah Tuhan Yesus berpacaran? Ya. Dan kenapa kita perlu belajar pacaran dari Tuhan Yesus? Bukankah Tuhan Yesus itu nggak pernah pacaran? Jawabannya sudah pasti, Tuhan nggak pernah pacaran di bumi ya. Itu udah dapat dipastikan karena dia tujuan datang ke bumi ini adalah untuk menyelamatkan umat manusia dan nggak mungkin sang pencipta berpacaran dengan ciptaannya sendiri, ya. Berbeda dengan film-film, itu kan hanya film fiksi kalau ada, ya. Tapi kita perlu belajar dari Tuhan Yesus ini, kenapa? Karena dialah yang menciptakan segala sesuatu. Dialah yang membuat langit dan bumi ini. Kita perlu belajar dari Tuhan Yesus. Sekalipun Tuhan nggak pernah berpacaran, sekalipun Tuhan itu tidak pernah yang namanya mungkin dikhianati cintanya atau diselingkuhi. Paling kalau ngomong diselingkuhi atau apapun, itu berbicara tentang kita yang jatuh dalam dosa. Kita lebih mencintai dosa daripada mencintai Tuhan. Makanya kita langsung buka saja dulu ya. Di Ibrani pasal yang keempat, ayatnya yang ke-14 sampai yang ke-16. Yesus sebagai imam besar. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Saya akan jelaskan dulu di sini. Kenapa kita perlu belajar dari Tuhan Yesus? Karena yang pertama adalah Yesus adalah Tuhan. Dia pencipta langit dan bumi. Dia yang menciptakan segala sesuatu dan dialah yang menciptakan kita untuk saling mengasihi, untuk saling mencintai. Tapi untuk bagi mereka yang suka putus nyambung, bagi mereka yang mungkin diselingkuhi, bagi mereka yang susah setia kepada pasangannya, itu bukan daripada Tuhan. Makanya kita perlu belajar setia dari Tuhan Yesus. Karena ingatlah, dia adalah anak Allah. Dia yang telah melintasi semua langit, artinya segala sesuatu. Hanya dia saja jawabannya. Makanya kita perlu belajar pacaran dari Tuhan Yesus. Apa sih yang bisa kita ambil dari cara pacaran Tuhan Yesus? Bukan berarti Tuhan Yesus berpacaran ya, tapi lihatlah bagaimana dia mencintai umatnya yang kudus. Lihatlah bagaimana dia mencintai kita sebagai anaknya. Lihatlah dia sebagai Allah yang begitu luar biasa. Dia punya segalanya, tapi dia rela datang ke dunia ini, meninggalkan segala kemuliaannya demi hanya seorang manusia seperti kita ini. Sama seperti kita yang sedang berpacaran. Kalau kita yang berpacaran, kita perlu sekali menjaga pasangan kita. Kita juga harus yang namanya punya visi untuk pacar kita. Sama seperti Tuhan. Tuhan itu bukanlah Tuhan yang iseng, yang menciptakan kita, lalu dibiarin begitu saja. Enggak, dia sudah punya skenarionya. Dia sudah punya rencana. Sama seperti seorang bapak atau seorang mama juga, yang dia sudah menyiapkan. Ketika bayinya sudah mau lahir, pasti sudah ada popoknya, sudah ada bajunya, sudah ada celananya untuk seorang bayi itu. Kalau seorang orang tua aja, kalau ada orang tua yang seperti itu, apalagi Tuhan. Makanya kita perlu belajar mencintai Tuhan Yesus dulu terlebih dahulu. Baru kita belajar bagaimana cara menjadi pacar yang baik. Maka kita perlu sekali belajar pacaran dari Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itu sweet. Dia itu adalah seorang laki-laki yang sangat luar biasa. Bahkan tidak bisa dipungkiri kalau kalian cari sejarah manapun, Yesus itu tidak ada celah sekalipun. Hanya mungkin kalau dari beberapa dari agama saudara kita, entah itu Muslim, Buddha, mungkin menganggapnya sebagai nabi atau apa. Tapi kan setidak-tidaknya Tuhan itu yang kita sembah ini, yang saya sembah ini adalah Allah yang luar biasa. Baik itu secara akhlaknya, baik itu secara karakternya, apapun itu semua sempurna. Jadi kita perlu belajar dari Tuhan Yesus ini bagaimana cara berpacaran. Sekali lagi, saya katakan bukan berarti Tuhan itu pernah pacaran. Seperti kita nih, laki-laki dengan perempuan. Bukan, Tuhan gak pernah berpacaran. Tapi, siapakah yang menciptakan segala sesuatu? Siapa yang menciptakan kita untuk mencintai pasangan kita? Itu kan pasti dari Tuhan. Nah, karena itu dari Tuhan, maka kita perlu belajar bagaimana cara berpacaran dengan baik. Makanya kita belajar dari Yesus. Nah, pertanyaannya, kenapa kita perlu belajar dari Yesus? Ini yang harus kita lihat ya. Ayatnya yang ke-15. Sebab imam besar yang kita punya, bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa.
Artinya adalah Tuhan Yesus itu sekalipun dia belum pernah berpacaran atau tidak akan pernah berpacaran dengan ciptaannya sendiri, tapi dia merasakan loh sakitnya kita. Dia merasakan bagaimana dikhianati. Bukankah dia juga sayang kepada Yudas? Tapi Yudas malah mengkhianati cintanya loh. Ini bukan bicara tentang homoseksual, tapi bicara tentang Tuhan datang itu untuk menyelamatkan umat manusia. Lebih dari cinta seorang laki-laki dengan perempuan. Ini bicara tentang kasih Allah yang begitu luar biasa. Begitu luar biasanya Tuhan kita. Tuhan juga merasakan bagaimana dia kehilangan anaknya. Yaitu siapa? Kita ini yang terlepas dari yang namanya kekudusan. Bagaimana Adam jatuh dalam dosa, dia pasti merasa sakit. Karena itu segambar dan serupa dengan dia. Apalagi manusia yang tidak mau percaya sama dia. Padahal dia sudah berkorban demi setiap kita. Kita perlu belajar dari Tuhan Yesus seperti ini loh. Makanya kita perlu sharing sama Tuhan Yesus. Kita perlu berdoa sama Tuhan Yesus. Karena dia juga tahu perasaan kita. Tahu gak kenapa ada ayat ini dikatakan seperti ini? Karena supaya setiap kita jangan mengatakan karena dia kan Tuhan. Tuhan mana pernah sakit hati. Tuhan mana pernah dikhianati. Tuhan mana pernah sih yang namanya dia itu dikhianati, diselingkuhi. Kalau kita baca firman Tuhan dengan baik, ya, Tuhan Yesus itu ibaratnya seperti suami dan istrinya adalah bangsa Israel. Makanya Tuhan itu ada kasih sebuah perumpamaan kan, kamu telah berzina kepada Allah lain. Kamu lebih suka kepada Allah lain daripada menyembah saya. Itu kan bicara tentang hubungan. Karena hubungan paling intim itu adalah hubungan suami dan istri. Itu hubungan yang paling dekat. Dan Tuhan menggambarkan kita itu seperti suami dan istri. Mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Betapa dekatnya, betapa inginnya Tuhan itu ingin dekat dengan kita. Dia bisa menjadi bapak kita, menjadi sahabat kita. Bahkan ketika kita lagi susah, ketika kita malah dijauhin oleh teman-teman kita malah disakiti oleh pasangan kita, siapa yang harus kita cari? Adalah Tuhan Yesus. Itulah kenapa Yesus disebut segala-galanya. Dia adalah segalanya bagi kita. Karena dia juga pernah merasakan yang namanya disakiti. Dia juga pernah yang namanya itu dikhianati oleh hamba-hambanya sendiri. Yaitu siapa? Orang-orang Farisi. Orang Farisi itu kan yang mengajarkan firman Tuhan. Tapi kenapa pengajar firman malah melawan yang punya firman? Melawan firman itu sendiri, yaitu Yesus. Bukankah Tuhan itu sakit hati? Jadi kalau untuk bilang sakit hati, coba bayangkan. Berapa banyak manusia di muka bumi ini yang menyakiti hati Tuhan. Tapi Tuhan itu sabar. Makanya kita perlu belajar dari Tuhan Yesus tentang kesabaran. Tentang bagaimana cara memperlakukan pasangan kita dengan baik. Bagaimana cara kita itu menghadapi orang tua yang tidak setuju dengan kita punya pasangan. Kita perlu belajar dari Tuhan Yesus. Karena hanya Tuhanlah yang tahu bagaimana caranya. Nah, kita perlu belajar pacaran dari Tuhan Yesus itu seperti itu maksudnya. Bukan berarti harus tentang bicara seksual, tidak. Ini bicara tentang lebih dari seksual, yaitu tentang hubungan. Bukan hanya tentang seksual. Seksual itu memang baik kalau di dalam pernikahan. Tapi masa sih pernikahan itu ujungnya hanya seks? Tidak. Fokusnya itu hanyalah menyenangkan Tuhan. Ya. Ayatnya yang terakhir ya, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Artinya adalah kita harus share dengan Tuhan Yesus. Untuk itulah kenapa kita perlu belajar dari Tuhan Yesus. Itulah kenapa kita itu harus fokus kepada apa yang mau Tuhan lakukan. Kita bisa minta sama dia, kita bisa share sama dia, Tuhan, kok pasangan saya kayak begini ya? Tuhan, kok saya ini susah berubah ya? Tuhan, kok saya pengen banget untuk yang namanya jauh dari dosa, tapi kok saya selalu jatuh? Sharing sama dia. Makanya perlu ketaatan. Kalau kita datang sama Tuhan itu jangan selalu melulu minta ampun terus. Kadang-kadang itu sebenarnya kita fokusnya itu bukan kepada pengampunan, tapi kepada ketaatan. Kalau kita taat sama Tuhan, kita minta, pasti kita gak ada perasaan tertuduh gitu loh. Makanya kita perlu belajar untuk datang ke dalam tatanya yang kudus. Kita belajar sama dia. Bagaimana cara menjadi laki-laki yang baik.
bagaimana cara menjadi perempuan yang baik, itu semua belajar dari Tuhan Yesus. Bukan berarti Tuhan Yesus itu perempuan, maka seorang perempuan harus belajar dari Tuhan Yesus. Tapi karena Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Dia tahu bagaimana cara menjadi anak yang baik. Karena segala sesuatu di dalam bumi ini Dia pernah merasakan. Hanya Dia tidak berdosa. Mari semua kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Biarlah ya Tuhan, setiap anak-anakmu yang menonton video ini, mereka mau untuk diajarkan ya Bapa. Ada roh takut akan Tuhan dalam setiap mereka. Dan biarlah Tuhan, setiap gereja yang dimana mereka bertumbuh, Tuhan tolong kirimkanlah orang-orang yang luar biasa. Kirimkanlah hamba-hambamu untuk setiap mereka, agar mereka dijangkau dan mereka bisa menjadi serupa dengan Engkau ya Bapa. Bahkan ketika mereka sudah berpacaran, mereka sudah menikah, itu semua demi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Thank you semua and God bless you.